Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, haleluya. Oleh berkat anugerah Tuhan, kita kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan dan akan berdoa. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk menyampaikan pelajaran Alkitab. Kesempatan terakhir akan saya gunakan untuk menyelesaikan sekian pertanyaan dari jemaat yang masuk pada beberapa bulan yang lalu. Sudah saya jawab dan tersisa ada satu pertanyaan terakhir. Tetapi sebelum saya masuk pada pertanyaan terakhir ini, ada pertanyaan yang menyambung pembahasan minggu lalu tentang, saya jelaskan soal buah sulung. Bapak Gembala sudah sempat menambahkan penjelasan soal bagaimana posisi perjanjian lama. Kemudian ada jemaat yang bertanya kepada saya, mau lebih detail lagi ingin tahu lebih detail soal posisi dari perjanjian lama. Sekali lagi, ingin lebih detail soal posisi dari perjanjian lama dalam konteks kekristenan perjanjian baru. Mari saya jelaskan ini secara objektif, ya, bagaimana kekristenan melihat perjanjian lama. Jadi perjanjian lama ini adalah wahyu khusus kepada umat Israel. Itu pertama-tama dan yang utama posisinya adalah demikian. Wahyu khusus kepada orang Israel. Berawal dari Taurat, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, dari Taurat ini terbagi 3 divisi. Dari yang disebut dengan Taurat itu ada 3 divisi minimal. Ini disarikan oleh seorang teolog besar namanya John Calvin. Dia bilang bisa dibagi dalam 3 divisi hukum Taurat itu, yaitu hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Oke. Saya simpan terakhir hukum moral. Kalau yang disebut hukum sipil, memang meskipun tertulis di perjanjian lama, tapi tidak bisa diberlakukan secara literal. Saya ambil contoh. Ketemu orang berzina, lempari dia sampai mati dengan batu. Itu hukum sipil. Tapi itu firman Allah, ada di Alkitab, harus dilakukan. Jangan. Kenapa? Karena hukum sipil akan kembali kepada hukum sipil yang berlaku di daerah atau negara masing-masing. Kita punya negara Indonesia. Hukum sipilnya harus mengacu kepada hukum yang ada di negara Indonesia. Itu hukum sipil. Paling sederhana hukum sipil adalah hukum adat, hukum budaya. Jadi harus mengacu ke situ. Jangan dipaksakan secara literal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum sipil. Berarti hukum sipil prinsip-prinsipnya masih boleh dilakukan, tetapi prakteknya harus menyesuaikan pada hukum sipil negara di mana kita ada. Aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Itu hukum beribadah. Nah, hukum beribadah dalam perjanjian lama yang diatur oleh Taurat lengkap sekali. Dari pengorbanan, dari tata ibadah, masuk halaman, masuk ruang kudus, ruang maha kudus, lengkap. Masih berlaku, saya ulang, prinsipnya masih. Tapi praktisnya begini, filosofi di balik hukum seremonial itu, kalau di perjanjian lama, itu adalah syarat untuk menghadap Tuhan. Jadi mulai dari halaman, pengorbanan, itu syarat berlayak di hadapan Tuhan. Lalu kalau berdosa, ada dosa, kita mau mengaku dosa, kita sembelih binatang, ada korban binatang, itu syarat untuk pengampunan. Nah, semua hukum seremonial ini sudah digenapi lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Keberlayakan saya dan saudara, keberlayakan manusia di hadapan Allah sudah tidak lagi tergantung pada seremonialnya. Bukan karena kita potong lembu, korban bakaran lalu dosa kita dihapus. Bukan,
Tapi karena Kristus sudah mati di atas Bukit Kalvari, maka dosa kita dihapus, kita berlayak di hadapan Tuhan. Jadi hukum seremonial ini prinsip-prinsipnya masih kita pakai, tapi prakteknya sudah tidak. Nah, di sini sebenarnya yang terjadi banyak perdebatan. Saya akan kembali di sini di nomor 2 ini, saya lanjut dulu ke nomor 3. Yang ketiga, bahkan ini yang paling utama, hukum moral. Hukum moral itu diwakili oleh ke-10 hukum Allah. Nah, itu tidak pernah dari kekal sampai kekal, dari mulainya bumi diciptakan sampai selesai, ini menggambarkan kehendak-kehendak moral Allah. Sehingga dia tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, membunuh tidak boleh. Menyembah Tuhan hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Beribadah pada hari Sabat harus ada hari untuk beribadah. Jadi semua hukum moral masih berlaku. Jangan mencuri dan seterusnya. Nah, kembali ke hukum seremonial, menyambung yang minggu lalu saya bahas. Kenapa orang tidak lagi di masa-masa ini menolak untuk memberi persepuluhan, buah surung, korban tatangan dan seterusnya? Karena menganggap dia termasuk dalam bagian hukum seremonial. Jadi sudah batal, sudah ditutupi oleh pengorbanan Kristus. Nah, yang menjadi masalah adalah begini, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu apa 2 minggu lalu, saya lupa. Perjanjian baru tidak disusun, surat-surat ini, Injil-Injil ini tidak disusun dalam mindset hendak membentuk sebuah seremonial. Sehingga orang Kristen perjanjian baru tidak diberikan sebuah peraturan baku. Pengorbananmu seperti apa? Apakah harus 1/10? Apakah harus bawa buah sulur dan seterusnya? Sehingga yang kita lakukan, orang Kristen lakukan adalah membuat formulasi supaya tetap ada prinsip-prinsip seremonial yang ada di perjanjian lama tetap relevan dalam dunia perjanjian baru. Nah, ketika membuat formulasi inilah gereja mengambil rujukan yang paling dekat. Kan Yesus tidak pernah berkata, bawalah buah sulung, bawalah persepuluhan. Paulus juga tidak. Paulus hanya menyinggung soal korban kasih. Sehingga tidak pernah bermaksud untuk mendirikan sebuah struktur beragama. Karena itu gereja secara sadar, Bapak Ibu, secara sadar mengambil rujukan yang terdekat. Mana itu? Perjanjian lama. Tuh. Jadi kalau ada orang bilang, oh jangan, hilangkan saja itu. Lah terus kita mau ambil rujukan apa? Lalu mereka mulai mengarang-arang sendiri. Oh 100%. Saya mau tanya, ada tidak manusia yang gajinya 100% dibawa ke gereja? Kan tidak bisa begitu. Kan gereja itu berorganisasi, itu harus ada aturan-aturannya. Sehingga dikembalikan kepada rujukan yang paling dekat, perjanjian lama. Lagi pula persepuluhan itu bukan hanya tercatat dalam imamat ketika Musa menulis soal Taurat, tetapi sudah ada sejarahnya sejak Abraham, sebelum melembaga Taurat itu atau agama Israel itu. Ya, jadi lalu seperti apa kita memandang perjanjian lama? Perjanjian lama adalah firman Allah, tetapi meneropong perjanjian lama harus dengan kacamata perjanjian baru. Tidak bisa kita lepas karena kita orang Kristen. Studi terhadap perjanjian lama harus melihat wawasan Yahudi. Tidak boleh tidak. Wawasan keyahudian harus dipergunakan. Tetapi teropong untuk menarik pelajaran dari wawasan itu lalu mengajarkannya kepada jemaat harus lewat teropong perjanjian baru. Demikian kira-kira supaya yang bertanya-tanya, yang masih bingung bisa paham. Kalau ingin lebih jelas, maksudnya untuk dijelaskan secara langsung juga, saya bersedia untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjut pada pertanyaan terakhir yang disampaikan kepada saya beberapa bulan yang lalu dan belum sempat saya jawab, yaitu soal bayi tabung. Nah, kenapa bayi tabung ini kemudian saat ini kembali dipertanyakan?
Karena yang bertanya itu berpikir, bukan berpikir, tetapi melihat di YouTube. Jadi ada berbagai macam pendapat yang disampaikan oleh para pendeta di YouTube. Jawaban saya yang pertama adalah begini, dan ini berlaku untuk kita semua. Ketika Anda berencana atau memikirkan soal bayi tabung dan ingin melakukan atau ingin mengusulkan kepada siapapun, dengar baik-baik ini, mintalah bimbingan khusus dari gembala saudara. Sekali lagi, mintalah bimbingan khusus dari gembala saudara. Karena itu yang paling betul. Sebab minimal ada beberapa kontroversi yang harus diluruskan soal bayi tabung ini. Yang pertama adalah kontroversi bahwa bayi tabung harusnya menjadi last resort atau upaya terakhir, dan ingat garis bawahnya, sangat mahal. Sudah upaya terakhir dan sangat mahal. Ketika semua upaya sudah dicoba dan Anda punya uang yang cukup untuk itu, maka bisa berpikir ke arah bayi tabung. Sekali lagi, harus dibimbing secara langsung. Kenapa harus last resort? Karena ada beberapa kontroversi yang harus diluruskan. Yang pertama, yakinkah kita bahwa dalam proses itu sumber benih dan sel telur itu sungguh-sungguh berasal dari pasangan suami istri? Wah, ini harus sungguh-sungguh diperhatikan, dan karena kalau di luar itu maka sudah masuk dalam kategori perzinahan. Kita tidak pernah bisa tahu di dalam laboratorium itu apa yang terjadi di sana. Tapi katakanlah laboratorium itu berintegritas, maka harus dikejar sampai di situ. Integritas sumber benih dan sel telurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling kontroversial adalah seleksi embrio. Ketika benih dan sel telur dipertemukan, terciptalah embrio. Sampai detik ini, sepengetahuan saya, sepembacaan saya, Gereja Roma Katolik tidak mengizinkan bayi tabung kepada jemaatnya, kepada umatnya, karena ini. Begitu embrio terbentuk, ada yang namanya seleksi embrio. Misalnya ada, begitu dipertemukan di laboratorium, lalu terjadi, satu embrio misalnya, embrio. Tapi ini sudah bisa dinilai. Oh, kalau kita nilai ini kurang bagus, ada potensi kecacatan. Oh, ini kurang. Terus embrio ini dikemanakan? Oleh Gereja Katolik, mereka menganut bahwa ketika sudah terjadi pertemuan dua sel itu dan tercipta embrio, itu sudah kehidupan. Itu Gereja Katolik. Sehingga kalau ini dimusnahkan, maka itu sudah membunuh. Sehingga secara etik moral mereka menolak sampai sekarang. Nah, saya nonton beberapa pendeta Protestan, mereka bilang belum kehidupan. Nah, makanya saya ulang lagi prinsip pertama tadi ya. Kalau kepikiran dan punya duit, dibimbing oleh gembala. Dialah yang akan mengarahkan. Kalau saya ditanya, misalnya dipaksa untuk menjadi penilai proses bayi tabung, nomor satu, sumber benihnya harus betul. Yang kedua, embrio apapun yang sudah bertemu harus dipertanggungjawabkan. Itulah yang dimasukkan ke dalam rahim, dan itu yang harus dipelihara sampai lahir. Jangan ada berani bilang, oh ini kurang bagus, ganti sah. Karena dalam pembacaan saya beberapa jurnal sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya baca jurnal Bapak Ibu. Dan ternyata kalau embrio itu sudah jadi lalu diseleksi, misalnya dapatnya 5, yang 4 itu, yang 1 masuk ke dalam rahim, yang 4 itu bisa dimusnahkan. Yang kedua, bisa dijadikan bahan percobaan biologis. Jadi embrio yang sudah tercipta itu menjadi bahan ujian oleh para ilmuwan. Sementara firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat mana itu? Tadi saya sudah lihat ayat 16 bilang begini.
Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi perhatian Tuhan sudah tertuju kepada manusia selagi dia bakal anak. Belum, jadi bakal anak kan berarti masih, ya katakanlah istilah sekarang, embrio. Sudah di dalam perhatian Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah perhatikan, lalu kita bikin dia jadi kelinci percobaan, di mana moralitas dan etika kita sebagai orang Kristen? Itu, saya menyatakan ini sebagai satu keberatan-keberatan sekaligus pemikiran-pemikiran. Bisakah kita menjaga integritas embrio tersebut? Nah kalau jadi, rencananya cuma 1, tapi jadinya 5. Apakah 5-5-nya mau dikasih lahir semua? Nah, ini yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Yang nomor 3 adalah ada anggapan bahwa ini menafikan peran kuasa Allah. Dalam perjanjian lama kita melihat ketika Tuhan berencana, ketika Tuhan berkehendak, maka semustahil apapun tidak akan bisa terhenti kehendak itu. Kalau saya dan saudara memang dalam kehendak Tuhan untuk memperoleh keturunan, pasti Tuhan akan memberkatinya. Jadi jangan kita menafikan kuasa Allah. Tapi ada satu juga yang berpendapat ini salah satu upaya. I don't know. Sekali lagi saya ulang lagi. Ketika Anda terpikirkan untuk hal ini, konsultasikan secara terbuka dengan Bapak Gembala untuk dibimbing secara rohani sehingga kita tidak salah dan tidak keliru. Dan tentang peran kuasa Allah ini akan sampai kepada yang nomor 4, motivasi. Apa motivasi kita? Sampai sengotot itu, mohon maaf, saya tidak bisa berbicara dari orang yang tidak memiliki anak, saya punya anak. Jadi saya tidak bisa mewakili perasaan orang yang tidak memiliki anak. Tetapi, mari jujur, apa motivasi kita? Jangan sampai kejar mati-matian ini hanya karena, masa beta sonde ada? Masa dong ada baru beta sonde? Karena bepu muka kalau ketemu dengan keluarga. Ini barang ini sama sekali sonde boleh ada Bapak Ibu. Ketika saya ketika saya menikah dengan istri saya, tidak diketahui oleh keluarga, tetapi kami berdua punya komitmen. Ada anak tidak ada anak, kami berbahagia dalam Tuhan. Soal jenis kelamin, saya dan istri tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta laki atau perempuan, sedapatnya. Makanya ketika ada yang tanya mau berapa, sekehendak Tuhan. Hanya karena dia memang kelihatan dia agak banyak jadi itu perlu tahan memang kalau sonde. Tapi dari awal kami punya komitmen bahwa mau ada atau tidak bukan urusan kami. Kami punya motivasi mendirikan rumah tangga ini untuk berbahagia dan melayani Tuhan, bukan untuk beranak. Kalau Tuhan punya kehendak, seperti Kejadian 1 ayat 28, kami beranak cucu, maka pasti Tuhan beri. Tapi kalau tidak, kami menyerah kepada kehendak Tuhan. Nah, memang bayi tabung bisa dianggap sebagai salah satu upaya. Saya tutup lagi dengan ini, silahkan berupaya, tetapi libatkan gembala dan ketatkan prinsip-prinsip rohani. Jangan sampai hanya untuk kepentingan motivasi yang kurang benar kita mengorbankan kerohanian kita di hadapan Allah. Sudah banyak kesaksian juga, sampai di situ pun tidak berhasil. Berarti memang mungkin belum kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan dahulu, atau memang ada dalam rencana Tuhan yang seperti apa. Nah, itu tugas kita untuk merenung, tugas kita untuk menjalani seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Di sini saya mau bertanya, apakah betul sesuai dengan artikel bayi tabung itu adalah dosa terselubung? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dari sudut pandang sumber benih dan sel telurnya itu bukan dari orang tua, maka itu dosa.
bukan terselubung lagi, nyata-nyata itu dosa. Jika seleksi embrio dilakukan semena-mena, ada pembunuhan embrio di situ, maka itu dosa. Jika motivasinya tidak benar, lalu menafikan kuasa Allah, menganggap Tuhan tidak bisa menjawab doa lagi harapan saya, maka itu dosa. Bukan terselubung, nyata. Karena itu harus dibimbing secara langsung dan terus-menerus oleh gembala. Saya tidak mau menghakimi juga bilang bahwa semua yang mempraktekkan ini berdosa. Enggak, siapa tahu ini betul-betul secara ketat sudah dilakukan. Tapi yang tahu itu hanya Tuhan dan yang melakukannya. Jangan pernah keluar dari bimbingan gembala. Begini, bersyukur ada kesaksian ini. Selama 3 tahun sudah berencana, tapi akhirnya Tuhan memberkati dengan anak. Kenapa? Kalau dibimbing oleh gembala, mungkin kita akan mengoreksi. Ini kita bicara rohani. Jadi secara biologis, maka ya begitu solusinya. Inseminasi lah, bayi tabung lah. Tapi kita ini kan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita konsultasi dengan Bapak Gembala, dengan gembala, sebelum ke sana, dibimbing dulu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Mungkin ada sesuatu yang harus ada perubahan dulu. Banyaklah harus apa yang harus dilakukan dulu secara rohani. Karena kita percaya di atas setiap kemustahilan ada kuasa Allah yang tidak terbendung. Amin. Nah, buktinya dari yang rencana itu tidak jadi dilakukan, ada 2 anak laki-laki kan? Seperti. Oke, terima kasih Ibu. Itu jawaban saya. Ada yang lain? Aman. Soal hukum Taurat sudah clear ya. Oke, terakhir. Jadi sonde bisa literal? Ya, sonde bisa literal. Hukum Taurat harus disarikan. Ini membuat kebutuhan kita terhadap hamba Tuhan yang terdidik menjadi penting. Bersyukurlah sekolah Alkitab Jemaat GPD Kalvari punya anugerah Tuhan untuk mendirikan lewat visi Bapak Gembala Sekolah Alkitab Kalvari dan STT Kalvari yang akan terus berjalan. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan bisa menggunakan perjanjian lama dengan cara yang terbaik, tidak salah, lewat teropong perjanjian baru dan menghasilkan pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit khusus mengenai bayi tabung. Alkitab menulis mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mengenai mereka yang divonis, khususnya ibu-ibu yang sudah menikah, sudah divonis oleh Alkitab mandul, tidak mungkin punya anak. Tetapi kemudian oleh kuasa Tuhan, setelah mereka membangun hubungan dengan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan membuka kandungan mereka. Ada sejumlah wanita dalam perjanjian lama. Ya. Nah, apa yang disaksikan oleh Ibu Yani tadi itu sesuai dengan Kejadian 30 ayat yang ke-15 kalau saya tidak salah, mengenai seorang Rahel. Ayat 22, Kejadian 30 ayat 22 dan 22 dan 23. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku.
Kapan Allah ingat Rahel? Setelah dia sungguh-sungguh berdoa. Allah memperhatikan, dikatakan, permohonannya. Ya. Nah, mungkin orang akan berkata, ini kan di perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Dan rasanya di perjanjian baru sudah tidak ada, siapa bilang? Lukas pasal 1 mengenai Zakaria dan Elisabet. Yang juga kesaksian Alkitab, Elisabet itu mandul dan sudah tua. Suami istri ini sudah tua. Sangat tidak mungkin lagi. Kalau mungkin Rahel masih muda ya. Elisabet sudah terlalu tua. Tetapi kita membaca di sana, walaupun mereka punya masalah, tidak punya keturunan, yang bagi orang Yahudi itu aib besar. Aib. Ya. Tapi itu tidak menyurutkan hati, semangat mereka untuk tetap melayani Tuhan. Ya. Sebab di sana dikatakan setelah giliran Zakaria untuk masuk dalam rumah Tuhan untuk membakar korban, dia lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Ya. Tuhan ingat kepada Zakaria dan Elisabet yang memang membutuhkan keturunan. Ya. Kapan Tuhan Allah jawab kebutuhan mereka itu? Ketika dengan setia suami istri ini melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan. Tuhan jawab. Yang secara manusia begitu kagetnya Zakaria, saudara, karena malaikat Tuhan datang dan bilang, Zakaria, doamu sudah dikabulkan Tuhan. Wih, kaget dia. Istrimu Zakaria, Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sok dia. Ya. Yang buat dia sok itu ada beberapa hal. Pertama, kenapa enggak dari dulu? Ya. Kenapa enggak waktu kita masih muda? Ya. Setua begini dia mengandung, orang bilang apa? Kira-kira seperti itu. Hampir dia tidak bisa percaya apa yang malaikat Tuhan kasih tahu. Begitu soknya dia sampai jadi bisu. Tidak bisa omong. Ya. Tetapi yang pasti dalam perjanjian baru pun ada. Ada. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi secara teknik dalam hal proses bayi tabung itu memang sangat berisiko untuk terjadi penyimpangan. Saya kira penjelasan tadi sangat jelas. Ya. Lah daripada kita harus ambil risiko itu dan kita harus pertanggungjawabkan itu, saudara, kenapa kita tidak merujuk kepada Alkitab? Tuhan Allah dari Sarah, Tuhan Allah daripada Rahel, Tuhan Allah dari Hana dalam 1 Samuel pasal 1. Dan Tuhan Allah dari Elisabet, Tuhan Allah yang sama yang kita sembah. Katakan amin. Yang surat Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus sama adanya dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya sama. Kuasa Tuhan tidak berubah. Ada satu lagi kesaksian tentang suami istri yang sudah 5 tahun. Tadi ya ini 3 tahun ya. 5 tahun juga. Ini 5 tahun belum punya keturunan.
Dulu jemaat di sini minta doa. Saya tanya, sudah dibaptis atau belum? Belum. Baptis, kamu punya anak. Betul. Tapi saya bilang sebelum dibaptis harus mengerti kenapa harus dibaptis. Jadi dibaptis ini bukan untuk cari anak, tapi untuk keselamatan, untuk melakukan firman Tuhan. Setelah dibaptis 5 bulan kemudian mengandung dan punya anak. Artinya apa? Mari kita membangun hubungan yang positif dengan Tuhan. Rahel diingat Tuhan karena doanya, permohonannya. Hana diperhatikan Tuhan karena doanya. Dan kemudian doa Hana, dia merubah motivasinya untuk dapat anak. Kalau tadinya motivasinya untuk mendapat anak sekedar untuk tidak menjadi aib sebagai seorang wanita, sebagai istri. Sekarang dia rubah, saudara baca dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Apa menjadi doa dari Hana? Kalau engkau mengingat hambamu memberi aku seorang anak laki-laki, aku akan persembahkan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Motivasinya apa? Kepentingan pelayanan. Karena itu dia minta anak laki-laki. Sebab dalam perjanjian lama anak perempuan tidak boleh masuk dalam rumah Tuhan. Ya. Orang perempuan di zaman perjanjian lama cukup di halaman. Dia minta anak laki-laki supaya boleh melayani Tuhan. Dan Alkitab katakan 1 tahun kemudian Hana melahirkan Samuel. Jadi Alkitab memberi kita kesaksian-kesaksian ya, yang sungguh mengutamakan kuasa Tuhan. Mengutamakan kuasa Tuhan. Ada banyak kesaksian. Baik dari Ibu Yani dan keluarga yang saya saksikan tadi itu. Banyak kesaksian di mana-mana. Seringkali finansial menjadi alternatif. Orang yang hidup pas-pasan tidak mungkin dia berencana untuk bayi tabung. Tidak mungkin. Itu ratusan juta. Jadi karena ada alternatif, punya uang. Mari kita ganti alternatif itu dengan apa? Iman. Kok saudara diam? Ya, saya maklum saudara diam karena masing-masing sudah punya anak. Sudah punya keturunan ya. Kita harus punya prinsip itu. Ya. Iman memungkinkan segala sesuatu. Ya. Saya kira bukan cuma soal keturunan, tapi karena inilah topik yang dibahas sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, maka mari di jemaat kita saat ini ada pasangan suami istri yang sedang berupaya. Mereka punya uang. Tapi setiap kali maju ada saja halangan. Istrinya ada halangan inilah, suaminya halangan ini. Kalau uang punya. Tapi lagi-lagi mereka sampaikan saya, rupanya belum bisa. Dalam hati saya, puji Tuhan. Sebagai suami istri kita harus punya komitmen. Bahwa kalau Tuhan izinkan kasih keturunan, puji Tuhan. Kalaupun tidak, puji Tuhan. Dulu waktu kami menikah, saya tidak pernah berpikir tidak punya anak. Tidak. Yang namanya menikah pasti punya anak.
Carla itu lahir 9 bulan 10 hari sesudah kami nikah. Pas bukan? Hebat. Karena memang saya tidak pernah berpikir bahwa sesudah menikah tidak punya anak. Oh, tidak ada itu. Ya. Haleluya. Iya. Hebat bukan? Hebat. Puji Tuhan. Jadi itu sedikit tambahan saya. Mari kita lebih maksimalkan iman kita. Ya. Iman memungkinkan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.